Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Aldi Sedam Prastia dari Prodi Manajemen Transportasi Perkeretaapian Madiun yang akan menjelaskan tentang pengoperasian lokomotif CC 201. Pada bab ini saya akan menjelaskan pengecekan internal lokomotif. Yang saya jelaskan pada awal ini yaitu tentang pengecekan bagian luar. Di bagian luar terdiri dari banyak roda kereta api dan banyak lembaga kereta api di lokomotif tersebut. Dengan cara pengecekannya kami ini yaitu memeriksa adanya keretakan kausan baut-baut yang kendor atau lepas yang ada di bagian roda pengereman maupun di selongsong udara pengereman. Dan juga kita jangan lupa dengan pemeriksaan kebocoran agar tidak ngeplos atau remblong pada lokomotif tersebut. Yang ketiga, kita harus memeriksa volume bahan bakar lewat gelas juga, yaitu dengan cara teknisi lokomotif akan melihat apakah solar atau pengisian bahan bakar itu aman atau tidak. Itu pemeriksaan posisi keran udara apakah berfungsi baik-baik untuk menyambung rangkaian kereta api. Setelah itu periksa kondisi selang air brake apakah berfungsi atau tidak. Itu periksa kelembapan inventaris lokomotif dan konoga item harus siap dipakai dengan baik. Itu harus dicek semua agar perjalanan kereta api lancar. Pengecekan di bagian dalam lokomotif yang saya jelaskan itu periksa kelembapan inventaris lokomotif dan konoga item yang harus siap dipakai dengan baik. Nah, kita sudah tahu konoga item itu terdiri dari 10 bagian. Yang harus kita cek terlebih lagi setelah konoga item yaitu jauhkan benda asing atau peralatan barang-barang lain yang bagiannya berputar dan peralatan listrik agar tidak terjadi konsleting pada saat kita mau menjalankan lokomotif. Yaitu meriksa minyak pelumas motor diesel dengan dipastik. Cek apakah minyak pelumas sudah sesuai dengan indikator lokomotif yang akan dijalankan, yaitu periksa minyak pelumas konverter motor diesel, periksa minyak pelumas kompresor, periksa air pendingin, pemirsa minyak pelumas gear depan radiator, periksa minyak pelumas gear case, main generator, periksa pengaman overspeed motor diesel, dan periksa keran konverter kompresor. Itu jelas kita periksa agar lokomotif akan berjalan sampai tujuan dengan aman. Setelah semua pengecekan itu dilaksanakan, CC 20101 akan dinyalakan dengan cara sebagai berikut. Peralatan dengan posisi semua netral, baik dari pengegasan lokomotif yang disebut dengan throttle handle, dynamic brake handle atau pengereman yang ada di rangkaian kereta api pada nantinya di saat dirangkaikan, yaitu reverse handle, yaitu pengereman lokomotif. Semua circuit breaker on dan saklar baterainya on juga agar hidup lokomotifnya. Cara untuk menghidupkan lokomotif, yang pertama, tempatkan ESC atau engine control switch pada posisi pump sampai tekanan bahan bakar mencapai 2,8 kg per cm persegi. Setelah tekanan minimum bahan bakar tercapai, tempatkan ESC pada posisi seatas untuk menghidupkan engine pertahanan sampai mesin diesel hidup. Yang ketiga, tunggu sampai tekanan minyak pelumas mesin diesel mencapai lebih dari 1,1 kg per cm persegi. Memindahkan ESC pada kedudukan selanjutnya sebelum tekanan pelumas mencapai tekanan minimum tercapai dapat menyebabkan mesin diesel mati. Yang keempat, tempatkan ESC pada idle atau disebut lokomotif tidak dapat dijalankan atau run lokomotif dapat dijalankan. Dengan perbedaan tipe CC 201 yang saya jelaskan itu 01 sampai nomor 38, sedangkan yang ini nomor 39 sampai 72. Yang perbedaannya yaitu pada
setelah tekanan bahan bakar tercapai, tekan tombol hidupkan mesin sampai mesin disetel hidup. Ya, dikarenakan tidak menyalakan tekanan angin dan listrik terlebih dahulu. Bedanya seperti itu. Setelah semua mesin lokomotif hidup dan keadaannya tidak ada kerusakan, pemisahan tersebut harus kita melihat dari mesin itu hidup dan cek ulang kembali dengan standar untuk menjalankan lokomotif, yaitu percobaan dari automatic brake-nya atau rem lokomotifnya apakah berfungsi atau tidak. Itu periksa tekanan minyak pelumas yang minimal harus 4,6 cm per segi. Itu setelah itu periksa meter tekanan bahan bakar, yaitu 2,8 cm per segi. Saya tekanan equalizer pipe 5 kilo per cm per segi. Periksa deadman pedal apakah berfungsi dengan baik atau tidak. Periksa suling, bel, wiper, lampu sorot, lampu semboyan. Periksa kinerja kompresor, generator, atau cut in 8,8 km per cm persegi dan cut out 9,8 km per segi. Pastikan cut off pilot valve kedudukan sesuai dengan ketentuannya, atau cut in the position pas penumpang vert barang cut out bila lokomotif tidak membarangkan atau posisi multi unit. Setelah semua tersebut diperiksa dengan keadaan baik, kita harus mengecek ulang apa itu penggunaan deadman berjalan fungsi dengan baik dengan cara padahal digunakan ketika handle reverser diposisikan maju, pivot, atau mundur. Reverser. Kemudian majelis menginjak menekan tombol paling lama diinjak tekan selama 50 detik, lepas selama 5 detik. Dalam hal kegagalan masinis merespon deadman, rem angkat darurat akan bekerja dan menghentikan kereta api. Yang keempat, masinis dapat meresat dengan tuas compressor atau emergency brake untuk mengembalikan tekanan pada pipa udara agar blok rem dapat dirilis. Penguasaan master control. Saat lokomotif berjalan, masinis memposisikan reverser handle pada arah jalan kereta api. Ya, jika keadaan kereta api maju, ya harus jelas posisi kereta api harus maju dengan kabin menghadap ke arah yang kereta laju. Jika kereta api menghadap rangkaiannya, berarti keadaannya keretanya harus mundur. Masinis memposisikan handle, rem rangkaian, rem independen, dan rem dinamis pada posisi netral, kemudian menambahkan rute secara bertahap. Ya, jadi masinis tersebut tidak memakai langsung main gas seperti matic kereta api pada motor. Harus bertahap dan tidak boleh asal main gas. Main turtle bahasanya seperti itu. Yang ketiga itu NOx dapat ditambahkan sesuai dengan kebutuhan dan usaha LED meter tidak melebihi 600 ampere. Ya, jika melebihi ketentuan yaitu 600 ampere, maka lokomotif akan mengalami kerusakan dan pengereman secara bertahap atau kegagalan pengereman. Yang keempat yaitu selama pengoperasian masinis harus tetap mengoperasikan deadman pedal. Ya, biar agar tahu masinis itu apakah dia meninggal di kabin atau meninggali juga, dan masinis keadaannya sehat, tidak ngantuk seperti itu. Dan setelah akan berhenti kereta api, masinis akan memisah throttle handle dan melepas throttle handle tersebut agar tidak berjalan dan tidak dipakai oleh petugas lainnya. Masinis akan melakukan pengereman dengan rem dinamis sampai dengan kecepatan 30 km per jam. Ya, setelah masinis berganti dengan dan memberi tuas throttle-nya ke masinis angsir seperti itu, akan diuji coba lagi dengan kecepatan 30 km per jam, apakah lokomotif itu aman
atau tidak untuk dilanjutkan ke dinas selanjutnya. Ya, terus yang ketiga, masinis posisi tuas pengereman pada posisi reverse dapat rem darurat kecuali dalam keadaan darurat karena pengereman tersebut dapat menyebabkan rem benjol. Ya, jadi kita harus melakukan dengan rem dengan berhati-hati agar safety. Yang keempat, dalam keadaan lokomotif berjalan sendiri sampai dengan kecepatan 30 km per jam, maka cukup menggunakan rem independen. Ya, jadi tidak boleh pakai rem yang langsung main full brake, akan merusak dan membuat benjol rem tersebut. Dan berarti kita mematikan mesin. Biasa kita harus letakkan throttle handle pada posisi netral, tunggu putaran mesin diesel sampai idle, yaitu tunggu kompresor sampai bekerja cut out, putar dan tekan tombol matikan mesin. Dan setelah itu semua tuas throttle dilepas dan ditaruh di tempat yang untuk kelanjutan dinas selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika kalimat saya kurang dan banyak kekurangan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.